Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kanti-kanti pemirsa setia TP Jambi dimanapun Anda berada? Rasanya senang nih Anda kan yo? Iya, Karena Gi. kanti-kanti kita yang ada di rumah tuh setia benala tetonggok di depan TV. Tentunya untuk menyaksikan kita kok di Bekaba Jambi pada edisi Sabtu 11 Mei 2024. Iya nyan lah. Nah, Ah. Yogi tuh pernah ngomong bercakap nak ngasih pantun apa nak bernyanyi. Nah, Yo. ada pilihan yang ada dua kok. Ada Nak dua. berpantun, Pantun apa apa nak nak bernyanyi? bernyanyi? Pilih. Karena suara saya kok kebetulan enak. Kata siapa? Kata saya lah. Jadi saya milih nyanyi be. Nyanyi be. Tapi kalau Ah. nyanyi be tuh udah nih ya nyanyi be ada tantangannya tapi. tantangannya dua apa? Jadi saya nyanyi dulu, awak nyambungnya ya. Jadi Rani kok nyanyi, Yo. kaget saya nyambung lirik macam tuh. Iya, tapi aku sih Ah. yang enak ada dengar kanti-kanti kita, yang kanti-kanti kita. Mantap lagu Oke, ya. tentunya untuk kanti-kanti kita yang ada di rumah macam itu ya. Iyalah. Oke, siap. Siap, ya? Siap. Oke. Ah, Batang hari airnya lah tenang. Asik, enaknya Dia pun lah. tenang deras like a topi. Sambung. Asik. Saya sambung. Iya. Enak ulang dari awal, ada. Iya. Boleh. Kita mikir-mikir dulu. Oh, Ah, pandai. macam Oh, tu lah. tekniknya macam tuh. Tadi kata Rani kok nyanyi batang hari airnya lah tenang. Elok. Dia pun tenang deraslah ke tepi. Kanti-kanti hari kolah siang. Buka TV nonton Bekaba Jambi. Kanti-kanti hari kolah siang. Buka TV nonton Bekaba Jambi. Macam mana tuh? Padeknya lah. Bagus juga sawahnya ngapa Bagus. main tak ikut bintangan Dallas. Cuman lah susah nyebutnya kaki Ngapa? saya juara. Bisa ya. Jadi macam kok. Ada lagi tantangan untuk saya. Kayak saya kasih tantangan kita sibuk menyanyi kena marah lagi kita nyanyi terus tidak jadi ngasih kabar kanti-kanti Iyo kita. puluh, dah. Kasih Jadi- kabar apa kita lagi kok? Banyak kabarnya kok. Banyak, apa, Nah, Be? tahu dak kanti-kanti? Yo. Nah, salah sikit kok kanti-kanti terkait dengan pemanfaatan lahan tedok untuk kawasan pertanian sebagai penopang ketahanan pangan. Ada juga kabar terkait 373 calon PPK di Kabupaten Merangin ikut ujian CAT. Selanjutnya kanti-kanti polisi meminta kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam memberantas aktivitas ilegal drilling. Nah kanti-kanti macam mana berita selengkapnya? Bersama saya Yogi Aprilianto. Dan saya Kairani Utari, Ikola Bekaba Jambi, Selengkapnya. Nah, kanti-kanti mengawali berita kita yang pertama, meski di beberapa daerah lahan tedok banyak dijadikan area perkantoran dan pemukiman, namun masyarakat desa Siulak Panjang Kabupaten Kerinci justru menjadikan lahan tedok tersebut menjadi penopang ketahanan pangan. Ruang pertanian merupakan ruang penyedia pangan yang harus dijaga dan dilestari serta dijauhi dari upaya alih fungsi lahan, sehingga bisa tetap menopang kebutuhan pangan untuk masyarakat. Di beberapa daerah di Indonesia, banyak lahan produktif yang kini mulai beralih fungsi jadi kawasan industri dan pemukiman warga. Hal itu dampak dari semakin banyaknya jumlah penduduk. Namun masyarakat di desa Siulak Panjang, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, justru jadi lahan tidak produktif atau lahan tedok sebagai lahan produktif pertanian padi. Lahan seluas 20 hektar itu kini jadi salah satu penopang ketahanan pangan dan mata pencarian bagi masyarakat setempat. Dalam sekali panen, sawah itu bisa ngasili hingga 10-15 ton gabah kering. Alhamdulillah pada tahun ini semua lahan tidur yang tidak dimanfaatkan oleh warga Desa Sulak Panjang sekarang sudah bisa dimanfaatkan dengan bercocok tanam padi hingga panen. Dan sekarang untuk yang kedua kalinya warga menanam padi seperti mana biasanya beraktivitas dengan kelancarannya air dan memadai untuk mengairi persawahan yang ada di Desa Sulak Panjang ini. Ini kalau sekarang lahan ini ditanami padi, Pak ya? Ya betul, mau ditanam padi lagi ini. Soalnya di sini irigasi udah belum selesai kayaknya ini. Mudah-mudahan untuk selanjutnya disambung lagi terus sampai
sawah bisa digarap semuanya di sini gitu. Mendukung upaya yang dilakukan masyarakat tersebut, pemerintah Kabupaten Kerinci juga ngasih bantuan berupa pembangunan saluran irigasi untuk mudahi para petani dalam mengari sawah yang sebelumnya cuma manfaati air hujan atau sawah tak ada hujan. Ilwan TVRI Jambi melaporkan. Kita beralih ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kanti-kanti meski harga beras SPHP naik Rp1.600 per kilogram. Namun Kadis Ketahanan Pangan Tanjung Jabung Timur yakini kenaikan harga itu tidak terlalu berdampak di tengah masyarakat. Harga beras Program Stabilisasi Pasokan Harga Pangan atau SPHP di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami kenaikan sebesar Rp1.600 per kilogram dari aturan sebelumnya. Kenaikan mulai terjadi sejak 1 Mei 2024 dengan harga eceran tertinggi atau HET sebesar Rp13.100 per kilogram. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Fajar Alam Shah mengatakan, penyesuaian harga beras SPHP sesuai dengan keputusan teknis Kepala Bapanas RI nomor 175 tahun 2024 tentang petunjuk teknis stabilisasi pasokan dan harga pangan beras di tingkat konsumen tahun 2024. Adapun faktor dari penyebab harga beras SPHP naik, salah sikoe yakni dengan kenaikan harga-harga yang ditunjukkan oleh naiknya angka indeks harga konsumen. Selain itu, juga adanya peningkatan biaya produksi, mulai dari benih, harga pupuk, dan kenaikan bahan lainnya. Saat itu untuk beras SPHP ukuran 5 kg, di pasaran mulai dijual seharga Rp65.500 dari sebelumnya dijual Rp57.500 per karung. Penyesuaian kenaikan harga beras SPHP itu terbagi ke dalam 3 zona wilayah. Hanya boleh satu warga itu hanya boleh 10 karung lah, paling tinggi. 10 karung. Iya, tidak bisa kita takutnya nanti diecernya lagi. Karena beras ini kan sudah ada headnya. Ya, kami kemarin sudah rapat bahwa kami sudah rapat juga kepada penyalur-penyalurnya, pengecer-pengecer beras SPHP ini, bahwa kami tekankan tidak ada menjual di atas 2 karung. Meski mengalami kenaikan harga, namun tak berdampak pada daya beli, Fajar meyakini harga beras Bulog masih menjadi pilihan masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur di tengah harga beras yang masih tergolong tinggi. Khalifa Fatria, TV Jambi melaporkan. Selanjutnya kanti-kanti Pemkot Jambi menggelar operasi pasar bawang merah untuk menekan lonjakan harga. Meski demikian, harga bawang merah masih dinilai cukup tinggi dan masyarakat berharap harga bawang merah kembali normal di bawah Rp40.000 per kilogram. Pemerintah Kota Jambi gelar operasi pasar bawang merah di kawasan Tugu Karesi Ginjai dan Pasar Pila Kenali. Hal itu bertujuan untuk menekan harga bawang merah yang terus melambung tinggi. Pada operasi pasar itu, bawang merah cuma dijual Rp40.000 per kilogram. Harga tersebut lebih murah dari harga pasar yang nyampe Rp45.000 per kilogram. Meski demikian, masyarakat masih mengeluhi harga bawang merah yang dinilai masih cukup tinggi. Operasi pasar yang dilakukan masih dianggap belum cukup bantu masyarakat dalam mengendalikan harga. Salah seorang warga Kota Jambi, Aik mengatakan pemerintah harus stabili harga bawang merah di bawah Rp40.000 per kilogramnya. Rp40.000. Kalau beli di pasar ini saya kemarin beli Rp45. Rp45 ya, lebih murah Bu ya? Lebih murah. Tapi dengan harga segini gimana Bu? Harga segini, ya lumayan lah ngirit sedikit. Kalau bisa mah harganya di bawah Rp40.000. Jadi iya, nah biasanya Rp20.000 kan, 40 kemahalan Bu PJ, Rp20.000 baru murah. Selain bawang merah, pemerintah Kota Jambi juga melakukan operasi pasar beras SPHP dengan harga Rp61.000 per 5 kg. Hal itu untuk meningkati daya beli masyarakat dan ngejaga inflasi Kota Jambi tetap stabil. Joko TVRI Jambi melaporkan. Kanti-kanti, jangan nak ke warung dulu. Tunaklah di depan TV karena kami akan balik hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya 16 peserta calon PPK di Kabupaten Tebo yang tidak hadir pada ujian CAT dinyatakan gugur.
Terima kasih ganti-ganti masih nonton Berkabar Jambi. Nah, kita ke kabar terkait menuju Pilkada 2024 pula. Ratusan calon anggota panitia pemilihan kecamatan PPK di Kabupaten Merangin mengikuti ujian tertulis gunakan sistem CAT untuk Pilkada tahun 2024 ko. Berdasarkan hasil seleksi kanti lagi bakal diambil sebanyak 240 orang untuk mengikuti tahapan wawancara. Proses rekrutmen calon panitia pemilihan kecamatan atau PPK Pilkada tahun 2024 saat itu telah memasuki tahapan tes tertulis. Hari itu, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Merangin telah melakukan tahapan tes tertulis dengan mekanisme CAT yang diikuti sebanyak 373 orang. Pelaksanaan ujian tes tertulis bagi calon PPK IKO digelar selama 2 hari, yakni 6-7 Mei, yang berlangsung di SMK Negeri 1 Merangin. Dari 373 yang ikut tes tertulis, hanya 10 orang nilai terbaik yang nantinya akan lulus ke tahap selanjutnya untuk mengikuti tes wawancara. Kemudian dari 10 orang tersebut, hanya ada 5 orang yang akan dipilih menjadi anggota PPK untuk masing-masing kecamatan, sedangkan 5 lainnya lulus sebagai cadangan. Adapun total kecamatan yang ada di Kabupaten Merangin sebanyak 24 kecamatan, sehingga dibutuhkan 120 orang PPK. Satu hari itu 3 sesi, hari ini dan besok. Terus semuanya 373 orang di 24 kecamatan. Yang tidak hadir ada nggak hari ini? Ya, tadi kan sudah kita selesaikan satu sesi. Nah, satu sesi ini kita cek, ada juga yang tidak hadir. Kemudian tindakan untuk yang tidak hadir itu bagaimana? Tentu nanti kan tidak keluar nilainya. Kemudian sistem penilaiannya bagaimana? Ya, yang CAT ini kan prosesnya kan setelah kemudian peserta ini melakukan tes CAT itu nilainya keluar langsung. Salah seorang calon PPK Submedi mengaku optimis bisa lolos ke tahap selanjutnya agar bisa berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pilkada 2024. Pertama, yang penting yang jelas membaca terkait undang terkait pemilihan kepala daerah, terus peraturan KPU, wawasan kebangsaan, dan lain-lain. Ramadan Kebitakasa, TV Jambi melaporkan. Kanti-kanti masih seputar menuju Pilkada 2024, di mana ujian tertulis calon panitia pemilihan kecamatan atau PPK menggunakan sistem CAT di Kabupaten Tebo dan diikuti 180 orang peserta. Sementara 16 peserta yang tidak hadir maka dinyatakan gugur. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo gelar ujian tertulis dengan metode Computer Assisted Test atau CAT yang digelar selama 2 hari di 2 tempat yang berbeda, yakni di SMA Negeri 3 dan SMP Negeri 1 Kabupaten Tebo. Hari pertama ujian pada tanggal 6 Mei kemarin tercatat dari 180 calon PPK yang ikut ujian, 16 peserta tidak hadir dan dinyatakan gugur. Ketua KPU Kabupaten Tebo Atiul Puadi mengatakan ujian calon PPK dengan gunakan metode CAT dibagi jadi 3 sesi dalam seharinya, dengan jumlah masing-masing sesi sebanyak 30 orang peserta. Tes tertulis digelar selama 2 hari, dimulai tanggal 6 hingga 7 Mei. Untuk soal yang dikasih kepada peserta langsung dari KPU RI. Untuk peserta yang tidak hadir, maka dipasti langsung gugur karena tidak ada tahapan ujian susulan. Dalam CAT ini kita laksanakan di 2 tempat, di SMP 1 dengan SMP 3. Di 2 hari di tanggal 6 dan 7. Dan dalam 1 hari 3 sesi. 3 sesi, masing-masing satu sesi berapa ini peserta? Satu sesinya untuk hari ini 30 sesi 1 30, kedua 30, ketiga 30. Kemarin dari semua pendaftar itu kalau yang daftar di Siakba 439, kemudian yang betul-betul melampirkan bahan, mengantar bahan itu 303. Yang 303 itu hasil verifikasi yang lulus itu 300. Sementara itu, sesuai tahapan, hasil tes CAT para peserta akan diumumi melalui papan pengumuman Kabupaten Tebo.
Orangku yang dinyatakan lulus bakal mengikuti tahapan selanjutnya pada 11 hingga 12 Mei lagi, yakni tahap interview atau wawancara. Intizam TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, ganti-ganti Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Batanghari melakukan penerimaan baru terhadap Panwascam untuk di 3 kecamatan. Bahkan, sikok kecamatan harus melakukan perpanjangan pendaftaran karena tidak terpenuhinya keterwakilan perempuan. Ketua Bawaslu Batanghari Kaspun Nazia mengatakan, berdasarkan hasil tahapan evaluasi terhadap kinerja Panwascam di 8 kecamatan untuk melanjutkan masa kerjanya pada Pilkada serentak 2024 mendatang, terdapat 3 kecamatan, yakni Kecamatan Batin 24, Mersam dan Bajubang yang harus membuka lowongan bagi pendaftar baru dengan jumlah kuota hanya sebanyak 3 orang. Sedikitnya ada 29 pelamar yang telah mengajukan berkas pendaftaran, namun masih ditemukan 1 kecamatan yang belum terpenuhi untuk keterwakilan perempuan. Pihak Bawaslu pun melakukan perpanjangan waktu pendaftaran sampai tanggal 11 Mei atau hingga Sabtu mendatang yang hanya dikhususkan bagi pendaftar perempuan untuk di Kecamatan Batin 24. Bekas pendaftaran itu akan diverifikasi terlebih dahulu sebelum ke jenjang seleksi tertulis selanjutnya. Ya, ini kan berdasarkan hasil dari evaluasi kinerja Panwascam yang lama. Apabila tidak memenuhi syarat lagi untuk dilakukan pada waktu pemilihan pilkada ini, maka kita melaksanakan pemilihan yang baru. Sementara itu, Kaspun menambahkan dari hasil evaluasi kinerja, 3 orang yang sudah tidak terpenuhi syaratnya dikarenakan telah lulus sebagai P3K di pemerintah daerah setempat. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Ganti-ganti jangan nak tidur siang dulu karena besok dan poiko kami masih bakal balik hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya ganti-ganti perusahaan batubara diminta patuhi peraturan kuota. Terima kasih kanti-kanti masih setia tetonggok depan TV untuk menyaksikan kami di Kabar Jambi. Berita selanjutnya, Gubernur Jambi Al-Haris secara resmi melantik dan menyerahkan surat keputusan pengangkatan 1.860 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja hasil pengrekrutan tahun 2023. Ditageti jadi salah siko amunisi baru pemerintah Provinsi Jambi untuk dorong percepatan pembangunan daerah melalui berbagai sektor pelayanan masyarakat. Gubernur Jambi Al-Haris secara resmi melantik dan nyerahi surat keputusan pengangkatan 1.860 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K hasil perekrutan tahun 2023 dari total 1.922 formasi yang dibuka. Pelantikan dan penyerahan SKIKO dilakukan di lapangan kantor Gubernur Jambi bertepatan dengan penyelenggaraan upacara Hari Pendidikan Nasional dan Hari Otonomi Daerah tingkat Provinsi tahun 2024. Gubernur mengatakan proses pelantikan dan penyerahan SK jadi bukti kalau seluruh tenaga P3K tahun 2023 lasah jadi pegawai pemerintah Provinsi Jambi. Untuk itu, tenaga P3K diminta bisa langsung bekerja dan berkontribusi dalam mendukung program-program pemerintah untuk wujudi pelayanan prima bagi masyarakat. Para tenaga P3K juga diharapi bisa benar-benar memahami hak dan kewajiban serta taat dan patuh terhadap segala tugas maupun fungsi yang tertuang dalam surat perjanjian kerja. Atas waktunya pada hari ini saya sudah menyerahkan SK P3K bagi para pegawai yang menjadi kewenangan Provinsi Jambi. Di antaranya guru, SMK, SMA, pegawai medis rumah sakit umum, kemudian rumah sakit jiwa, SLB juga ya. Nah, tugas kami Provinsi Jambi adalah bagaimana setiap tahunnya bisa mengakomodir ya teman-teman kita yang masih honor. Gubernur Al-Haris berharap seluruh tenaga P3K tahun 2023
bisa terus berupaya meningkati kompetensi diri untuk ngasih terobosan yang inovatif dan efektif dalam pelaksanaan pembangunan. Aindiarta TVRI Jambi melaporkan. Kabar lainnya kanti polisi minta kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam berantas aktivitas illegal drilling di Jambi. Aktivitas illegal drilling ko memprihatinkan nian bahkan langrambah kawasan hutan yang dilindungi. Aktivitas pertambangan sumur minyak ilegal kini semakin meluas, khususnya di kawasan Desa Bungku, Kecamatan Bajuban, Kabupaten Batanghari. Ratusan hektar area taman hutan rakyat sudah dirambah untuk kawasan ilegal drilling. Limbah dari aktivitas itu merusak lingkungan, baik tanah dan tumbuhan. Bahkan pelaku ilegal drilling sudah beraktivitas tidak jauh dari area Pertamina Bungku. Kasubdit 4 Tipiter Ditreskrimsus Polda Jambi, AKBP Reza Romaini mengatakan perlu adanya dukungan pemerintah, masyarakat dan Pertamina agar aktivitas itu tidak lagi terjadi. Harus ada peran pemerintah dalam mengawasi aktivitas itu. Selain itu juga perlu adanya dukungan dari masyarakat serta kesadaran dari pelaku pengeboran sumur minyak agar peduli terhadap nyawanya dan lingkungan tempat tinggal. Tentunya butuh keseriusan semua pihak ya. Jadi setelah nanti adanya penertiban ke depan diharapkan adanya Satgas gabungan bersama-sama untuk mengontrol. Saat itu tim Satgas Ilegal Drilling terdiri dari TNI, Polisi, Pertamina dan Pemda Batanghari tengah beroperasi menutup sumur minyak ilegal. Satgas menargetkan 149 sumur minyak ilegal ditutup permanen selama sepekan itu. Ari Haryono, TV Jambi melaporkan. Nah, kanti-kanti demikianlah berita kita pada siang hari ko dak kan ya. Iya, Yogi. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada kanti-kanti atas kebersamaan dan perhatiannya, dan saya Yogi Aprilianto dan saya Karen Utari bersama kerabat kerja petugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.